saudara yang dikasihi dalam Tuhan, senang kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah online secara bersama. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita. Kita serahkan seluruh hati kita pada pagi hari ke dalam tangan Tuhan. Dan mari kita berdoa. Bapa, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan, untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap hati kami dan layakkan kami untuk datang, sehingga kami memperoleh pengurapan daripada-Mu dan kuasa-Mu dapat mengubahkan kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Kami bersyukur. Kami rindu untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Kau saja yang bekerja dalam setiap hati kami. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku
semua pujian kemuliaan hanya bagi Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk sampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu. Biar setiap firman yang Kau taburkan lewat hamba-Mu bisa tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tolong hidupku, oh, kuasa-Mu terlebih besar. Yesusku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya dan membawa firman. Shalom sekali lagi. Saya berharap semua teman-teman dalam keadaan yang baik, yang tidak kurang suatu apapun. Pagi ini adalah hari yang spesial karena kita sudah memasuki bulan Agustus. Bulan Agustus adalah bulan yang spesial buat kita, buat gereja kita tentunya, karena di bulan ini adalah hari ulang tahun gereja kita. Apakah teman-teman masih ingat kita memasuki tahun keberapa ya di tahun 2021 ini? Adakah yang masih mengingatnya? 20, betul. Kita memasuki masa perjalanan pelayanan kita yang ke-20 tahun. Sebuah perjalanan yang lumayan ya, luar biasa panjang, yang gak disangka-sangka kita sudah 20 tahun menginjak pelayanan kita sampai hari ini. Dan tentunya bukan karena kuat dan gagah kita, semua karena kasih dan pertolongan Tuhan yang ajaib buat kita semuanya. Kalau kita menengok ke belakang, tentunya ada banyak hal yang seringkali memaksa kita untuk berhenti, memaksa kita untuk turun, memaksa kita untuk lemah. Tetapi hanya karena kasih anugerah Tuhan, karena pertolongannya saja kita ada. Bahkan hampir 2 tahun belakangan ini kita sama sekali kita nggak bisa bertemu, bukan? Kita nggak pernah bisa secara onsite beribadah di gereja bersama-sama seperti yang dulu-dulu kita lakukan. Dan tentunya tahun-tahun ini menjadi sebuah tahun-tahun yang tidak mudah untuk kita lalui. Kadang kita berpikir, apakah kita masih akan terus berlanjut seperti ini ya? Sampai kapan kita harus online terus? Kapan kita bisa sama-sama bersekutu lagi, beribadah di gereja? Apakah ini akan membuat semangat kita makin kendor? Apakah ini akan membuat cinta kita makin memudar? Apakah ini akan membuat pelayanan kita menjadi hambar?
Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik hati kita semuanya, termasuk saya. Mungkinkah kita bisa mempertahankan pelayanan kita ini sampai Tuhan berkata berhenti? Banyak hal terjadi dan kita nggak bisa tahan, kita nggak bisa halangi. Dan itu kita alami sampai hari ini. Tentunya tidak mudah. Sehingga bulan ini saya ingin membuat sebuah tema yang baru buat kita semuanya, supaya ingin mendorong teman-teman semuanya. Ayo kita tetap bersama-sama di dalam Tuhan. Tema kita bulan ini adalah joy, joy, joy. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Tentang sukacita di dalam Tuhan. Karena ini yang buat kita makin kuat. Ini buat kita makin maju. Ini buat kita tetap makin bisa bersemangat di dalam Tuhan. Karena sukacita yang sejati itu datangnya daripada Tuhan. Teman-teman tentu masih ingat di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Ingat, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, tapi soal sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini yang harus kita temukan, saudara kasih. Sukacita itu mudah hilang loh. Padahal sukar untuk ditemukan. Banyak orang berusaha menemukan sukacita dengan berbagai macam cara, tapi mereka nggak bisa menemukannya. Beberapa hari ini saya membaca sebuah kisah tentang seorang luar biasa yang menciptakan banyak lagu-lagu hebat. Dia bernama Fanny Crosby. Tentu teman-teman sudah ingat tentang perempuan ini yang namanya Fanny Crosby. Umurnya sangat-sangat sepuh, hampir 100 tahun dia dipanggil Tuhan. Tetapi sepanjang hidupnya dia menciptakan lebih dari 8.000 lagu-lagu rohani yang dinyanyikan di seluruh dunia. Dan satu lagu yang paling saya ingat yang dia ciptakan adalah lagu Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh. Itu diciptakan seorang Fanny Crosby. Bukan orang sempurna, bukan orang sehat seperti engkau dan saya, tetapi orang yang cacat secara fisik. Matanya buta sejak dia berumur 6 bulan. Dulu waktu itu masih ketika dia bayi, matanya sakit. Oleh orang tuanya dibawa kepada orang yang mengaku dokter. Ternyata terjadi malapraktek. Dan dokter ini memberikan obat yang salah sehingga anak ini buta sejak dia berumur 6 bulan. Tidak lama kemudian ayahnya meninggal dan mamanya harus bekerja. Lalu Fanny yang masih baby ini dititipkan kepada neneknya. Sehingga mamanya dan neneknya mengasuh dia dalam keadaan yang buta ini, saudara kasih. Dan tentunya tidak mudah hari-hari yang harus dilalui oleh seorang yang bernama Fanny Crosby. Dia banyak dikasih firman, dia kasih ayat atau hafalan dan bisa menghafal begitu cepat sampai dia bisa menemukan Tuhan sebagai juru selamat pribadinya. Dan dia berkata, aku memilih untuk bersukacita. Aku memilih untuk bersukacita daripada meratapi nasibnya, daripada dia berduka cita, daripada dia menyesali hidupnya. Dia berkata, aku memilih untuk bersukacita. Saudara, sukacita adalah soal pilihan. Apa yang kau pilih hari ini? Apakah engkau akan memilih untuk tetap bersukacita dalam Tuhan, atau engkau akan meratapi nasibmu? Engkau akan merasa terus berduka cita. Engkau akan merenungi keadaan yang tidak kunjung membaik. Tetapi pilihlah bersukacita. Pilihlah bersukacita. Pilihlah bersukacita. Mari kita membuka Filipi pasal yang keempat, saudara kasih. Eudokia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sungsus, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perhatikan ayat ke-8. Jadi seakhirnya saudara-saudara, ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara kasih, bagaimana mungkin seseorang dalam kondisi yang buruk bisa bersuka cita? Bagaimana mungkin seorang yang harus melewati lembah-lembah air mata bisa bersuka cita? Bagaimana mungkin orang yang melewati masa-masa kesuraman bisa bersuka cita? Fanny Crosby memberikan sebuah bukti yang nyata buat engkau dan saya. Bagaimana dia, kalau dia meratapi nasibnya, dia punya banyak alasan untuk melakukannya. Kalau dia menyadari, kalau dia melihat ke belakang betapa berdukanya dia karena kehilangan penglihatan sejak dia masih bayi, dia punya banyak alasan untuk melakukannya. Tetapi yang terpenting adalah dia memutuskan untuk bersuka cita. Bersuka cita atau tidak, itu keputusanmu untuk engkau bisa mencarinya. Saudara kasih, sukacita dan kebahagiaan punya nilai yang berbeda. Apa itu bahagia? Apa itu sukacita? Saudara kasih, bahagia adalah sesuatu yang dari luar ke dalam. Orang berlomba-lomba mencari kebahagiaan. Orang-orang berpikir kalau punya uang banyak, dia bahagia. Orang-orang berpikir kalau dia jalan-jalan di tempat yang indah, dia akan berbahagia. Orang berpikir kalau dia punya rumah yang mewah, dia akan berbahagia. Orang-orang berpikir kalau dia punya ketenaran, dia akan berbahagia. Orang-orang berpikir kalau dia punya segala-galanya, dia akan bisa berbahagia. Tetapi, saudara kasih, itu sifatnya dari luar ke dalam. Tetapi yang namanya sukacita, ini sesuatu yang nggak bisa hilang begitu saja. Dari dalam keluar, dari hati kita keluar, sehingga betul-betul membuat setiap kita merasakan bahwa oh ya, bahwa saya punya sukacita yang sejati yang datangnya daripada Allah. Dia punya sesuatu yang sejati yang datang daripada Tuhan dalam hatinya yang akan memancar keluar. Dan efeknya apa? Itu bisa memberkati banyak orang karena itu tidak tergoncangkan. Itu tidak akan tergoyahkan. Itu tetap senantiasa ada dalam hati kita masing-masing. Ini yang Paulus nasihatkan kepada jemaat yang ada di kota Filipi. So mereka semuanya untuk bersukacita. Sekali aku katakan bersukacitalah katanya. Saudara kasih, ada peristiwa besar yang terjadi di kota Filipi. Ada banyak perselisihan, ada banyak kesombongan, ada banyak hal-hal yang tidak baik terjadi dalam jemaat ini, saudara kasih. Sehingga perselisihan dan lain sebagainya terjadi itu harus Paulus yang nasihatkan kepada mereka semuanya supaya kembali sukacita itu berlimpah-limpah kepada mereka semuanya. Mereka menyingkirkan segala kepentingan pribadi mereka untuk mulai fokus kepada Tuhan. Hari-hari ini di dalam jemaat kita, di dalam masa-masa kesulitan yang sedang kita hadapi hari ini, udah lama nggak bisa ibadah, lalu mulai teman-teman terkena COVID juga. Tentunya ini membuat keadaan rasanya kok memburuk ya. Kok kelihatannya belum kelihatan membaiknya ya. Tetapi saudara kasih, mari kita belajar dari seorang yang bernama Fanny Crosby tersebut. Supaya engkau dan saya untuk memilih bersuka cita. Ada satu ayat yang ingin saya bagiin buat teman-teman semuanya. Ilustrasi. Sebuah ilustrasi yang menarik yang saya baca tadi malam. Saudara kasih, ketika Nazi berkuasa, ada banyak orang Yahudi yang ditangkap, dimasukin dalam sel, akan dihukum mati di kamar gas dan lain sebagainya. Selama masa-masa penantian mereka dihukum mati tersebut, tentunya ada banyak siksaan-siksaan yang mereka alami. Ada salah satu orang yang disiksa begitu rupa, dipindahkan dari sel ke sel yang makin hari makin memburuk. Suatu hari dia dipindahkan ke sebuah sel yang tidak lebih baik daripada sebelumnya bersama dengan teman-temannya. Tetapi ada satu yang lebih baik.
Apa itu? Ada sebuah lubang kecil di atas genteng mereka. Yang dari lubang ini dia bisa melihat sebuah langit yang biru, dia bisa melihat awan-awan yang bergerak, dia bisa melihat bintang-bintang atau bulan pada malam hari. Dan lubang kecil ini jadi seperti sebuah kebahagiaan tersendiri dan memberikan sebuah sukacita yang besar dalam hatinya. Dia berkata, aku bersukacita dengan lubang yang bisa kunikmati di atas. Dari lubang ini aku bisa melihat langit yang biru. Aku bisa melihat awan yang bergerak. Aku bisa melihat bintang-bintang yang berjalan, yang bertebaran di langit. Aku bisa melihat bulan yang bersinar dengan terang di malam hari. Dan apa yang dia lihat ini, yang mungkin teman-temannya nggak perhatikan, karena begitu kecilnya lubang tersebut, dia boleh bagiin kepada teman-teman lainnya. Aku lihat langit biru di atas. Lihat, aku lihat awan bergerak di atas. Lihat, aku melihat bintang-bintang bersinar di atas. Aku melihat bulan juga bersinar di atas sana. Hatiku bersukacita. Saudara kasih, ketika dia sampaikan kabar sukacita yang kecil ini kepada teman-temannya, itu rupanya menular. Sukacita itu menular kepada banyak orang. Teman-teman yang lain mungkin yang tadi sudah mulai kehilangan harapan, kehilangan semangat, dan rasanya sudah putus asa dan pengen lebih cepat mati. Hari itu mereka memperoleh sedikit harapan dari sukacita yang dibagikan. Saudara kasih, sukacita yang kau punya, mari kita bagikan. Kita sampaikan kepada orang lain. Karena sukacita ini membawa kebahagiaan buat orang lain. Kalau hanya kebahagiaan dunia yang kita kejar, itu sifatnya pribadi. Kita hanya berpusat kepada diri sendiri. Bagaimana menyenangkan saya, bagaimana menyukakan saya, bagaimana bisa menghibur saya. Itu kebahagiaan yang kita cari dalam dunia ini. Tetapi sukacita yang daripada Tuhan itu memancar keluar dan dirasakan oleh banyak orang. Semoga keberadaanmu itu membawa sukacita tersendiri bagi banyak orang. Saudara kasih, di tengah-tengah kesulitan, bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Di dalam Nehemia, pasal yang ke-8 ayat ke-11, dikatakan, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dan rupanya ada satu sisi yang baik dari sukacita yang kita miliki. Dari sukacita yang kita dapatkan. Dari sukacita yang menguasai, menyelimuti hati kita. Dan sukacita itu menjadi benteng perlindungan kita. Dari apa? Tentunya dari banyak hal. Dari kedukaan, dari kehilangan, dari kebangkrutan, dari banyak hal yang lainnya. Sukacita yang dari dalam ini nggak bisa direbut. Dan itu membentengi kita dan memberikan perlindungan buat engkau dan saya. Jangan main-main dengan istilah sukacita ini. Ini bukan perkara biasa, bukan sesuatu yang sepele yang sering kita ucapkan. Tetapi ketika sukacita ini betul-betul kau izinkan menyelimuti hatimu, engkau putuskan untuk bersukacita senantiasa dalam segala keadaan. Ini membuat engkau dan saya kuat. Ini buat engkau dan saya mampu melalui hari demi hari. Ini buat kita mampu melihat masa depan dengan lebih baik lagi. Ini membuat harapan di depan mata kita bisa kita kejar. Karena ada sukacita dalam hatimu dan hatiku. Saudara kasih, ada banyak, entah sudah berapa ratus kali kata sukacita ini dituliskan di dalam Alkitab. Kalau kita menemukannya, saudara kasih, betapa engkau dan saya merasakan sesuatu yang berbeda daripada sebelumnya. Yang tadi hanya berfokus kepada diri sendiri, tapi sekarang kita mulai memancarkan sukacita itu kepada orang lain. Alkitab berkata, kalau satu orang diselamatkan, malaikat di surga bersorak-sorai dan mereka bersukacita. Dari mana orang itu bisa diselamatkan? Dari apa yang kau ucapkan kepada orang-orang lain. Dari sukacita yang kau pancarkan kepada orang lain. Itu membawa berkat bagi banyak orang. Sehingga mereka pun merasakan hal yang sama. Sehingga harapan baru muncul. Kebahagiaan baru muncul. Dan itu membuat mereka semuanya suatu hari kelak akan mengenal Tuhan dengan lebih baik. Mereka akan diselamatkan. Dan malaikat pun di surga akan bersorak-sorai.
Bulan ini teman-teman yang lain saya juga berharap bisa menjabarkan atau memaparkan tentang sukacita ini kepada jemaat yang lain. So betul-betul engkau dan saya bisa makin memaknai bahwa oh ya, aku butuh sukacita ini. Aku perlu sukacita ini. Tapi yang paling penting, yang pertama engkau lakukan adalah pilihlah bersukacita. Dan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 yang tadi kita sudah baca bersama-sama dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudaraku, perhatikan baik-baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Sebuah nasihat yang luar biasa. Bagaimana sukacita itu bisa muncul dalam hati kita. Saudara kasih, mari kita merubah apa yang kita dengar. Mari kita merubah apa yang kita lihat. Mari kita rubah apa yang kita pikirkan. Mari kita rubah apa yang menjadi fokus hidup kita. Dengan apa yang Paulus katakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Mari bersama-sama pikirkanlah semuanya itu. Dengan demikian, engkau akan menemukan sebuah jalan, sebuah cara untuk bisa menemukan sukacita tersebut. Setelah engkau menemukannya, putuskan. Engkau akan tetap bersukacita untuk menyongsong hari depan atau tetap akan meratapi nasib burukmu dalam tanda petik yang di belakangmu. Semuanya bergantung kepada engkau dan saya. Bulan ini kita memasuki 20 tahun pelayanan di Majesty, di Kota Bogor. Semoga engkau dan saya makin bersukacita, makin hari makin indah di dalam tangannya Tuhan. Dan ketika Tuhan sedang membentuk kita, bila suatu hari kelak kita semuanya jemaat Tuhan di Majesty Bogor akan menjadi sebuah bejana yang indah yang Tuhan akan taruhkan di tempat-tempat terhormat di dalam pandangan Allah. Dipandang banyak orang, kita akan membawa sukacita, kita akan membawa kabar baik bagi orang lain, sehingga mereka pun juga akan menerima keselamatan yang sama seperti engkau dan saya. Kiranya pagi ini saudara semuanya akan diberkati Tuhan. Jangan sampai engkau kehilangan sukacitamu. Jangan sampai engkau kehilangan sesuatu yang berharga dalam hatimu hanya karena masalah sepele yang sedang terjadi di sekitar kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama menerima perjamuan Tuhan. Teman-teman silahkan mempersiapkan roti dan anggur saudara di rumah. Saudara boleh mengganti dengan biskuit atau kue atau apa saja yang bisa digunakan untuk perjamuan kita pagi ini. Dan anggur, kalau nggak ada anggur, teman-teman bisa menyiapkan air putih atau teh atau sirup. Silahkan teman-teman bisa menyediakannya di depan saudara. Saya berharap teman-teman sekeluarga bisa menikmati perjamuan Tuhan bersama-sama. Ini saat yang baik untuk kita bisa merenungkan kasih Tuhan. Dia sudah mati buat engkau dan saya, supaya sukacitaku penuh, kata Tuhan. Supaya sukacitaku penuh di dalam engkau dan saya. Mari kita angkat roti kita di tangan kanan kita masing-masing. Dan ingatlah akan kasih setia Tuhan, akan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Bagaimana dia mencintai engkau, menebus engkau dengan darahnya, dengan tubuh yang tercabik-cabik. Nyawanya diberikan kepada Allah sebagai pengganti nyawamu, supaya engkau dan saya diselamatkan. Mari dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di tangan kamu ada roti. Dan inilah tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan buat engkau dan saya. Ketika engkau memakannya, akuilah bahwa inilah tubuh Tuhan. Ini bukan roti biasa, tetapi inilah tubuh Tuhan yang punya kuasa untuk menolong, menyembuhkan, bahkan menyelamatkan semuanya. Saudara kasih, engkau percaya inilah tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan bersama-sama, katakan dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sekarang di tangan kanan kita ada anggur, ada sebuah cawan. Tetapi inilah darah Tuhan yang ditumpahkan buat engkau dan saya, menjadi meterai antara kita dengan Bapa di surga. Sehingga ketika Bapa melihat engkau dan saya, bukan lagi siapa kita, karena kita yang lama sudah mati, tapi digantikan dengan manusia baru. Dan darah ini memeteraikan engkau dan saya menjadi milik kepunyaan Allah. Engkau percaya inilah darah Tuhan? Mari kita minum bersama-sama, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Perjamuan Tuhan boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Engkau masih mengizinkan semuanya dan menganugerahi kami dengan kehidupan yang baik sampai hari ini. Dan apa yang sudah kami lalui di belakang kami tidak membuat sukacita kami hilang, tapi kami justru semakin hari semakin bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih buat perjalanan selama 20 tahun untuk jemaat Tuhan di Majesty Bogor. Perjalanan yang luar biasa panjang, yang tidak mudah kami lalui, tapi hanya karena pertolongan Tuhan, karena kasih Allah saja kami semuanya boleh ada sebagaimana ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat semuanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur buat semuanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.